Assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi di podcast Andalas Cendekia. Kali ini bersama dengan Ustazah Dina Fatmawati. Ustazah akan bercerita tentang kisah inspirasi yang muncul dari seorang anak, di mana kita ketahui anak-anak saat pulang sekolah banyak memanfaatkan waktu dengan bermain gadget atau menonton televisi. Namun kali ini ada salah satu anak yang memanfaatkan waktu luangnya untuk menyalurkan hobi, di mana hobi tersebut bisa banyak bermanfaat, bahkan bisa menghasilkan. Nah, kira-kira hobi apa ya teman-teman? Dan siapakah sahabat kita kali ini? Mari kita berkenalan dengan sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya, Nak? Perkenalkan, nama saya Haifa Nailul Manal, kelas 5, Alkini 2, sekolah di Andalas Cendekia. Oke, Masya Allah. Ternyata teman-teman, sahabat kita ini baru kelas 5 SD. Nah, panggilannya siapa, Nak? Naila, Naila sekarang berumur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Nah, kira-kira teman-teman, apa sih sebenarnya hobi Naila yang bisa bermanfaat dan menghasilkan? Kita tanya ya langsung kepada Naila. Nah, Naila punya hobi? Punya. Iya, hobinya apa Naila? Merajut. Merajut. Ternyata Naila punya hobi merajut. Nah, Naila sejak kapan Naila mulai hobi merajut? Kelas 3 pas masa corona. Oh ya, pas masa corona ya. Nah, subhanallah, Naila sudah menyukai hobi menyulam itu sejak kelas 3 SD. Nah, itu apa alasannya Naila menyukai hobi merajut? Pertamanya dari kakak sepupunya Umi. Terus dia tuh kayak lagi merajut, bikin konektor masker. Mau tanya, Teh juga mau bikin. Ya udah, tuh diajarin dasar-dasarnya aja. Nanti kalau udah bikin tas, peci, gantungan kunci tuh tengok YouTube aja lagi. Oh, Masya Allah gitu ya. Jadi yang pertama kali mengenalkan Naila tentang merajut dari kakak sepupu Umi yang dipanggil Ete itu ya. Kemudian diajarkan dulu pertama-tama Naila lihatnya dari membuat konektor ya. Kemudian luar biasa ya teman-teman, anak-anak sahabat kita ini yang dia hanya diajari sedikit oleh kakak sepupu mamanya, kemudian mampu mengembangkan hobi ini menjadi sebuah produk, itu hanya belajar dari YouTube. Nah, Naila, kira-kira apa saja produk yang sudah Naila hasilkan dari menyulam? Oh, ada tas, gantungan kunci, semuanya. Terus kemudian ada apalagi? peci. Ada peci. Kita boleh buka ya, Naila, pecinya seperti apa? Sahabat Cendekia ingin lihat produk Naila. Nah, ini teman-teman, ini produk dari Naila. Nah, kemudian Naila saat membuat produk ini, contohnya nih gantungan kunci, ini berapa lama waktu untuk membuat satu gantungan kunci? Ya tergantung mood ya ga. Kadang kalau lagi moodnya bisa 1 jam. Kadang kalau enggak lagi ya 2 jam paling lama. Kalau bikin tas berapa lama? Sebulan dah. Sebulan, Masya Allah. Untuk gantungan kunci yang cantik ini ternyata Naila mampu mengerjakannya hanya dalam waktu 1 jam. Luar biasa. Oh ya Naila, ini kan produk sudah dibungkus, berarti ini dijual ya Naila. Ya. Kira-kira berapa harganya? 10.000 dah. Untuk ini 10.000. Ya, tapi kalau di pameran ya 25.000. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Lihat, produk yang cantik ini hanya dihargai 10.000. Bisa teman-teman dapatkan dari menyisihkan sedikit uang jajannya. Oh ya teman-teman, ternyata Naila ini merajut sambil menghafal Al-Quran. Begitu Naila? Iya dah. Naila hafalannya sudah berapa banyak? 1 juz. 1 juz, luar biasa. Nah teman-teman, mari kita kenalan ya dengan alat-alat yang bisa menghasilkan satu produk ini. Kira-kira alatnya apa saja Naila yang bisa membantu Naila untuk merajut? Nah, silahkan diperkenalkan Naila. Kalau usaha tidak salah itu ada jarum merajut, dan jarum merajutnya itu juga ada nomor-nomornya ya. Iya. Nah, silakan perkenalkan Naila. Apa saja alatnya yang digunakan?
Ini untuk bikin gantungan kunci atau peci nomor 3. Ini juga ada yang warna emasnya nomor 3 sama nomor 4. Terus ada juga meteran Oh, meteran ya. untuk mengukur apanya nanti. Ikut panjangnya ya. Luar biasa. Ada jarum merajut. Merajutnya pakai nomor ya. Ya. Ada nomor 3. Kemudian apalagi Naila? Tentu Ada saja juga benang ya. jarumnya nomor 5 Nah, ada jarum yang nomor untuk bikin 5 tas. untuk bikin tas. Jadi beda-beda ya teman-teman. Untuk bikin gantungan kunci ada jarum nomor 3. Untuk bikin tas ada jarum nomor 5. Kemudian tentu tidak lupa benang ya. Benangnya sama Naila untuk semua produk? Enggak, kalau yang tas ini sama ini. Benang war sama ini. Kalau yang ini untuk apa Naila? Ini untuk gantungan kunci sama peci. Untuk gantungan kunci sama peci. Jadi beda-beda ya sahabat semua teman-teman. Benang yang digunakan Naila untuk merajut itu juga beda-beda. Termasuk juga benangnya. Kemudian apakah Naila setiap hari merajutnya? Iya, tergantung apakah ada orderan. Kalau ada orderan ya itu dibikin. Kalau nggak ada, bikin yang lain. Bikin bentuk gantungan kunci yang lain. Bentuk Produk bahan lain ya. Oke. Nah Naila, selain gantungan kunci, tas dan peci, apakah Naila punya produk lain dari merajut ini? Ada. Apa aja tuh? Ada tempat HP, dompet, sama tempat botol minum. Masya Allah, ternyata Naila sudah bisa membuat berbagai macam produk dari kegiatan merajut. Nah, Naila, Ustazah pengen lihat seperti apa sih Naila merajut. Boleh dipraktekkan sedikit Naila? Oh, boleh. Sambil murajaah. Naila biasanya kalau merajut itu sambil murajaah ya teman-teman, luar biasa ya. Nah, ya pertama-tama bagaimana nih Naila? Masukin Terus parek. hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Masya Allah, luar biasa ya. Sambil membaca murajaah ayat-ayat yang dihafal Naila, ternyata itu tidak mengganggu konsentrasi Naila dalam merajut hobinya ya, sehingga menghasilkan sebuah produk luar biasa. Kemudian Naila, bagaimana sih Naila bisa membagi waktu antara belajar dengan menyalurkan hobinya? Mungkin teman-teman nanti bisa mengikuti jejak Naila. Iya dah, jadi nanti bisa dibagi waktu main, waktu belajar, waktu ada hobinya nanti. Apalagi pas lagi libur. Kalau sekarang nih kan sekolah nih, kapan waktunya Naila merajut? Pulang sekolah. Pulang sekolah sampai biasanya berapa jam? Paling lama itu 2 jam, tapi 1 jam aja menurut saya. Nanti kan ada PR atau mau urusan. Ya. Nah iya, kalau di rumah itu Naila lebih sering merajut atau bermain? Kalau Nay sih ya merajut lumayan ya, tapi Nay itu kan masih anak-anak gimana tuh kan, masih pengen main, Masih butuh main ya. Ya subhanallah ya teman-teman ya. Artinya Naila sudah bisa membagi waktunya untuk merajut, memanfaatkan waktu untuk merajut, dan dia juga tidak meninggalkan dunia anak-anak, tetap bermain. Ini yang luar biasa dari kisah inspirasi kita kali ini, di mana anak ini mampu memanfaatkan waktu tidak hanya untuk menyalurkan hobi, tapi dia tetap juga menyalurkan kondisi ke anak-anakannya dengan bermain. Jadi teman kita ini juga tetap bermain, tetap menyalurkan hobi, bahkan juga tetap belajar. Luar biasa ya, mampu mengatur waktu dengan baik. Oh ya, Nay ini juga belajarnya tidak lumayan lama ya Nay ya. Masuk sekolah jam berapa Nay? Jam masuk sekolah Masuk kelas belajar jam 7? 7:05. Nah, jam 7:05 pulangnya
2:30. 2:30. Sampai rumah jam berapa, Nay? Jam 3 dah. Jam 3. Luar biasa ya teman-teman. Nay memiliki waktu yang cukup panjang juga di sekolah, tapi ternyata tetap bisa menghasilkan sebuah produk. Ada juga nggak membantu orang tua? Ada. Biasanya apa tuh, Nay? Mencuci piring, nyapu, nanti lap-lap kaca nanti di rumah, lap-lap meja nanti kan, tuh beresin buku untuk sekolah besok. Luar biasa. Ustazah salut dengan kisah Naila di mana dia mampu menyalurkan hobi, bahkan bermain juga, menghafal Al-Quran, tapi tetap tidak meninggalkan kewajibannya kepada orang tua. Dan dia juga bisa membantu kedua orang tuanya dengan mencuci piring tadi ya, menyapu, luar biasa. Merajut itu gampang atau susah sih, Nay? Gampang dah. Gampang ya? Iya. Ada sudah teman-teman yang Nay ajarkan dalam merajut? Ada, nanti ada sepupu Nay, udah Nay ajarin juga. Udah bisa? Udah lah. Iya, luar biasa. Ya, begini ya teman-teman. Naila, anak berumur 11 tahun, kelas 5 SD IT Andalas Cendekia, sudah bisa memberikan begitu banyak manfaat dari waktu luangnya. Nah, di mana ekonomi kreatif inilah yang nantinya meningkatkan perekonomian kita di negeri kita ini. Dan Naila sudah membuktikan dari hobi yang sederhana ternyata bisa menghasilkan dan bermanfaat. Oh ya, Nay, teman-teman Nay, ada yang memesan nggak, Nay? Ada lah. Udah ada yang memesan. Nah, kalau ada sahabat cendekia yang ingin pesan produk ini, bagaimana caranya, Nay? Tinggal mau akun Instagram Nay aja di situ, nanti namanya Nay Manal Handmade, nanti tinggal chat aja di situ nanti Nay tengok. Jadi dari kisah Naila ini bisa memberikan begitu banyak manfaat dan juga bisa memberikan inspirasi bagi kita dan juga teman-teman semuanya di sana agar bisa memanfaatkan waktu dengan hobi misalnya atau dengan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, sehingga masa kecil teman-teman semuanya itu akan jauh lebih indah, akan jauh lebih bermanfaat ketika kita mampu menyalurkan hobi dengan sangat menyenangkan ya. Menyalurkan hobi yang menyenangkan dan hobinya dibayar. Luar biasa, Nay. Kemudian Nay, mungkin Nay boleh memberikan pesan untuk teman-teman bagaimana caranya sedari kecil bisa memiliki hobi dan kemudian hobinya yang bermanfaat. Mungkin Nay bisa menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Gimana cara jelasinnya? Ya, yang menurut sahabat cendekia yang menyenangkan, ya udah emang terikat aja langsung pengen belajar itu gitu kan. Kayak contohnya selain ini juga ada kayak menunggang kuda, memanah, atau olahraga yang lain, atau kerjaan kerajinan kayak gini juga bisa. Oke, itu ya pesan dari Naila agar teman-teman bisa silahkan memilih hobinya apa saja ya kalau memang itu menyenangkan. Oh ya, kemarin Ustazah dengar Naila sempat bertemu dengan Ibu Menteri ya, Naila. Nah, coba Naila bisa sampaikan kepada teman-teman kita bagaimana sih kesan-kesannya ketika bertemu dengan Ibu Menteri dan apa aja nih cerita Naila bersama Ibu Menteri. Boleh diceritakan? Kan pertama tuh kan emang mau sekolah hari Senin tuh kan, tapi orang dinas Koperindak tuh ngundang Nay untuk datang ke sana. Untuk Nay mau ditampilkan katanya untuk ke Ibu Menteri karena Nay pengrajin cilik. Pengrajin cilik, dan Nay sudah dijuluki pengrajin cilik ya dari dinas Koperindak ya teman-teman. Nah, kemudian apa nih kisahnya? Ceritanya? Jadi nanti kalau nanti kan ada juga waktu Bu Menteri tuh mengunjung stand ya kan? Mengunjungi stand, kemudian berhenti di standnya Naila. Iya. Yang pertamanya nanti kan Mbak Kadis itu, Bu ini pengrajin cilik kami Bu, katanya kan. Kok bisa kamu gitu kan? Gimana caranya? Gitu. Itu ya yang dibilang Ibu Menteri ya, kok bisa? Kemudian Naila jawab apa? Iya Bu, pertamanya Nay kan belajar dari etet, terus udah belajar dasar-dasarnya aja, nanti pikir kayak ini tengok YouTube gitu kan. Tengok YouTube begitu, kaget ibunya gitu kan.
Oh bagus itu. Gimana? Kemudian ada pesan diberikan juga ya ketemu Ibu Menteri. Kemudian Nay, kalau nggak salah Ustazah, Ibu Menteri itu ada memberikan pesan sama Nay, apa ya pesannya? Iya nggak apa-apa, lanjutin terus ya usahanya gitu kan. Ya kasih motivasi ya. Gimana ya? Senang tapi ada campur degan, senang. Masya Allah ya, luar biasa ya pengalaman Nay dari sebuah hobi yang sederhana, ternyata Nay selain bisa menghasilkan produk, ternyata menghantarkan Nay juga bertemu dengan Ibu Menteri. Luar biasa kan teman-teman? Tentu teman-teman juga mau mencontoh bukan meluangkan waktu dengan hobinya. Luar biasa ya Nay. Kemudian Nay, apa mungkin pesan-pesan Nay untuk teman-teman Nay yang ada di SDIT Andalas Cendekia agar juga selain berprestasi juga bisa menghasilkan produk melalui hobinya. Mungkin bisa Nay sampaikan sedikit pesan? Hai teman-teman, jangan sampai berpengaruh dengan HP terus. Coba cari hal yang bisa menghasilkan yang bisa menghasilkan dan menurutnya cantik, yang senang juga pas lagi ngebikinnya. Itu intinya senang aja untuk bikinnya ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Naila dari Ustazah Dina dan Naila yang telah tadi berbagi kisah inspirasi tentang bagaimana menyalurkan hobi yang sederhana, terutama menyulam, yang bisa menghasilkan produk dan tidak melupakan pendidikan. Bahkan Naila pun tidak juga melupakan kewajibannya sebagai anak kepada orang tua. Nah begitu ya teman-teman, ini semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Itu saja dari Ustazah Dina, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di lain waktu.